Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri bernama Muhammad Yahya Habibi. Kemudian yang kedua Mas Muhammad Fahad Sipti Yahya. Yang ketiga Mas Reza Abdi Nugraha. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan tentang pengertian puasa dan macam-macam puasa, yaitu puasa wajib, sunnah, dan haram. Yang pertama, pengertian puasa. Pengertian puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu, dari makan, minum, nafsu, bicara yang tidak bermanfaat, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya 1 hari, yaitu selama terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dalil dari diwajibkannya puasa terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian saat melakukan ibadah puasa pasti ada rukun dan syaratnya. Di antara syarat-syarat puasa itu ada 2, yaitu wajib dan sah. Di antara syarat wajib puasa ialah pertama harus orang muslim, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat kuat berpuasa, dan yang terakhir tahu kapan masuknya bulan Ramadan. Kemudian syarat sah puasa yaitu yang pertama sama seperti rukun puasa Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat dalam waktu diperbolehkannya puasa, yang kelima tidak ada hal yang membatalkannya. Setelah kita tahu tentang tentang syarat sah dan wajib puasa, kemudian rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat berpuasa yang dilakukan biasanya pada malam hari setelah sholat tarawih. Yang kemudian yang kedua menahan diri dari segala sesuatu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, setelah kita tahu tentang pengertian puasa dan syarat dan rukun puasa, kita menginjak pada macam-macam puasa. Yang pertama tentang puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilakukan jika sudah masuk kondisi baligh atau sudah dewasa, maka diwajibkan harus berpuasa, dan jika tidak melakukan maka ia mendapatkan dosa. Di antaranya puasa wajib adalah yang pertama puasa Ramadan, yaitu puasa yang wajib dilaksanakan setiap umat muslim di dunia saat memasuki bulan Ramadan. Waktu melakukan puasa adalah 1 bulan penuh. Maka dari itu puasa Ramadan itu wajib hukumnya bagi setiap muslim jikalau tidak ada halangan dan mampu berpuasa, maka ia harus berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, puasa nazar, yaitu puasa yang dilakukan karena atas janji yang dilakukan apabila keinginannya atau sesuatu pemenuhan yang ingin dilakukan, maka ia harus melakukan nazar tersebut.
Kalau kurang lebihnya seperti misalnya seorang peserta didik ingin lulus dengan predikat 10 besar, maka dia bekerja keras sampai lulus, namun dia juga bernazar jikalau ia masuk 10 besar maka ia akan berpuasa selama 3 hari, dan pada saat itu pula nazarnya itu terpenuhi, maka ia juga harus berpuasa sebagaimana ia menjanjikannya saat setelah terpenuhi keinginannya. Itulah puasa nazar harus dilakukan, dan jika tidak dilakukan maka ia juga harus menanggung kafaratnya. Kemudian puasa qadha, yaitu puasa yang mengganti puasa wajib yang telah lalu karena tidak mampu berpuasa atau berhalangan pada saat sebelumnya. Puasa qadha itu dilakukan untuk mengganti puasa wajib. Terakhir, puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa wajib yang dilaksanakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Beberapa hal yang diharuskan untuk melakukan puasa kifarat diantaranya: yang pertama, tidak memenuhi nazar; yang kedua, berkumpul dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan; yang ketiga, membunuh secara tidak sengaja; yang keempat, melakukan zihar kepada istrinya atau lebih menyamakan istri kepada atau ibunya kandungnya sendiri; yang kelima, mencukur rambut ketika ihram; yang keenam, berburu ketika ihram; yang ketujuh, mengerjakan bagi haji dan umroh dengan cara tamattu atau khiron. Ya, setidaknya ada hal-hal itu yang mewajibkan kita harus melakukan puasa kifarat karena melanggar sesuatu yang telah ditetapkan dalam syariat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahjib Yahya. Saya akan melanjutkan presentasi macam-macam puasa. Macam-macam puasa yang kedua yakni puasa sunnah. Puasa sunnah atau nafilah, asal mula bisa disebut nafilah seperti halnya dalam sholat, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatul laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Jadi tidak diragukan lagi bahwa puasa sebagaimana telah dijelaskan merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Adapun dalil-dalil hadis tentang keutamaan puasa diantaranya yakni hadis Bukhari yang bunyi, "Man shoma yauman fi sabilillahi fa'adahu wajahahu an-nari sab'ina kharifa." Artinya, barang siapa yang berpuasa suatu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 musim. Jadi puasa nafilah termasuk bagian dari keindahan-keindahan Islam, dan termasuknya bentuk kasih sayang Allah kepada para hamba-hambanya adalah menjadikan kewajiban-kewajiban yang diiringi dengan nafilah yang berfungsi menambah kekurangan-kekurangan yang terjadi padanya. Jadi puasa nafilah berfungsi menyempurnakan kewajiban-kewajiban di hari kiamat. Maksudnya menyempurnakan celah-celah yang ada pada puasa wajib. Dan karena puasa nafilah menambahkan keimanan seorang muslim serta pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, langsung seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan adanya puasa nafilah, niscaya puasa nafilah ini hukumnya bid'ah yang menjadikan seorang berdosa. Adapun macam-macam puasa sunnah, yang pertama yakni puasa Rajab, yang kedua puasa Sa'ban, yang ketiga puasa 6 hari bulan Syawal, yang keempat
puasa Tarwiyah dan Arafah. Yang kelima, puasa Senin dan Kamis. Yang keenam, puasa Nabi Daud. Yang ketujuh, puasa Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14, dan 15. Yang terakhir, puasa Muharram. Yang pertama yakni puasa Rajab. Puasa Rajab dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, Utsman bin Hakim Al-Ansori, ia berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair mengenai puasa Rajab, dan saat itu kami berada di bulan, maka ia pun menjawab, saya telah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, dulu Rasulullah SAW pernah berpuasa hingga kami berkata bahwa beliau tidak akan berbuka, dan beliau juga pernah berbuka hingga kami berkata bahwa beliau tidak akan puasa. Yang kedua yakni puasa bulan Sya'ban. Dalam hadis Al-Bukhari yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW sedemikian sering melaksanakan saum hingga kami mengatakan seolah-olah beliau tidak pernah berbuka atau tidak saum. Namun beliau tidak sering puasa hingga kami mengatakan seolah-olah beliau tidak pernah berpuasa. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa selama sebulan penuh kecuali puasa Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau paling banyak melaksanakan puasa sunat kecuali di bulan Sya'ban. Yang ketiga yakni puasa 6 hari pada bulan Syawal. Dalam riwayat Muslim yang artinya dari Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu an bahwa ia telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah-olah berpuasa sepanjang masa. Yang keempat, puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Dalam hadis riwayat Sunan Ibnu Majah, qala Rasulullah SAW, siyamu yaumi Arafata inni ahtasibu 'ala Allahi ayukaffiru as-sanatu allati qablahu wallati ba'dah. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, aku berharap kepada Allah bahwa puasa pada hari Arafah dapat menghapus dosa 1 tahun sebelum dan sesudahnya. Dari berbagai keterangan ini, ulama mazhab Syafi'i menganjurkan umat Islam untuk mengisi 10 hari pertama Zulhijjah dengan amalan soleh, termasuk puasa sunnah Tarwiyah 8 Zulhijjah. Keterangan ini kita dapat dari Syekh Muhammad Nawawi, Banten, yang artinya puasa 8 hari sebelum hari Arafah dianjurkan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji maupun mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Nah, ini yang kelima, puasa hari Senin dan Kamis. Ibadah puasa yang paling umum dan paling sering kita lakukan ini puasa yang dilaksanakan setiap hari Senin dan puasa hari Kamis. Puasa ini merupakan ibadah puasa sunnah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Muslim yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Semua dosa hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu akan diampuni, kecuali bagi orang yang di antara dia dan saudaranya terdapat kebencian dan perpecahan. Lalu dikatakan, tangguhkanlah kedua orang itu hingga mereka berdamai. Tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai. Tangguhkanlah kedua orang ini hingga mereka berdamai. Hadis dari At-Tirmizi, An Aisyata qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatahharra shauma isnai wal khamis. Yang artinya dari Aisyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Yang selanjutnya puasa Nabi Daud. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada sholat yang paling Allah cintai adalah sholat Nabi Daud alaihissalam, dan puasa yang paling dicintai adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam tidur hingga pertengahan malam lalu sholat, dan sepertiganya kemudian tidur kembali pada 1/6 akhir malamnya. Dan Nabi Daud alaihissalam sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Puasa Ayyamul Bid, puasa pada tanggal 13, 14, 15 di bulan Qamariyah. Dalam hadis Al-Bukhari yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, kekasihku Rasulullah SAW
memberi wasiat kepadaku agar aku berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, mendirikan salat duha 2 rakaat dan salat witir sebelum aku tidur. Puasa tiap hari bulan Hijriah tidak ditentukan pada tanggal berapa, yang penting pada tiap bulan terhitung minimal 3 hari, tidak harus berurutan. Dari Mu'adzah beliau berkata, yang artinya, aku katakan kepada Aisyah, apakah Rasulullah SAW melakukan puasa 3 hari setiap bulan? Ia berkata, iya, aku katakan pada bulan apakah beliau berpuasa? Ia berkata, beliau tidak peduli pada bulan apakah beliau berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat yang selanjutnya yakni Abu Daud, yang artinya dari Ibnu Milhan Al-Qaisi, yang dari ayahnya berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami agar berpuasa pada hari Bid, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Beliau berkata, hari-hari tersebut seperti 1 tahun. Puasa yang terakhir yakni puasa Muharram. Puasa pada bulan Muharram terdapat hari yang mulia yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menjalankan puasa, yaitu hari yang bertepatan pada tanggal 9 Muharram bisa dinamakan dengan puasa Tasu'a, dan puasa tanggal 10 Muharram biasa disebut dengan puasa Asyura. Puasa pada tanggal 10 Muharram atau Asyura adalah puasa pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum puasa Ramadan disyariatkan di dalam Islam. Oleh sebab itu, bulan ini menjadi bulan utama setelah bulan Ramadan. Adapun waktu pelaksanaan puasa Muharram yang paling utama yakni pada tanggal 9 dan 10. Adapun hadis dalam riwayat Muslim yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalau aku masih ada sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Dan hadis yang selanjutnya yang artinya puasa hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, aku berharap pada Allah dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam puasa haram dan juga hikmah berpuasa. Langsung saja, macam-macam puasa haram yang pertama yaitu puasa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. 2 hari raya tersebut itu dilarang, umat Islam dilarang untuk berpuasa karena itu merupakan hari di mana umat Islam berbahagia, bersenang-senang, karena merupakan hari rayanya umat Islam. Itu maka dari itu dilarang, karena diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya 2 hari yang dilarang Rasulullah untuk berpuasa, yaitu hari kalian berbuka, yaitu hari kalian berbuka dari puasa kalian, dan hari di mana kalian memakan hewan kurban kalian. Nah, jadi puasa pada 2 hari raya tersebut tidak diperbolehkan. Lalu selanjutnya yaitu puasa pada hari Tasyrik yang bertepatan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Lalu selanjutnya yaitu puasa ketika menjalani haid dan nifas bagi seorang wanita. Bagi seorang wanita yang sedang mengalami haid dan juga nifas, itu tidak diperbolehkan berpuasa sampai suci dari haid dan nifas terlebih dahulu. Lalu selanjutnya yaitu puasa orang sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia karena puasanya. Jika orang sakit tersebut sakitnya parah, bisa mengancam nyawanya dan butuh obat, dan jika berpuasa mengancam nyawanya, itu diharamkan untuk berpuasa. Tetapi jika sekiranya sakitnya itu hanya sakit ringan seperti pusing, pilek, dan lain sebagainya, itu tidak wajib tetap berpuasa. Lalu selanjutnya yaitu puasa hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena hari Jumat merupakan hari liburnya umat muslim, sehingga agama juga melarang jika puasa pada hari Jumat, kecuali jika bertepatan dengan puasa Ramadan dan juga puasa sunnah lainnya seperti puasa Nabi Daud dan puasa lainnya. Lalu selanjutnya yaitu puasa pada hari Sabtu. Kenapa puasa hari Sabtu dilarang? Karena
puasa hari Sabtu merupakan rutinitasnya orang Yahudi. Rasulullah juga melarang kita untuk melaksanakan puasa pada hari Sabtu, kecuali jika sedang melakukan puasa wajib seperti puasa pada bulan Ramadan, itu tidak apa-apa. Dan selanjutnya puasa pada hari Syak, yaitu puasa pada tanggal 30 Sya'ban. Dan apabila ragu sebab awal bulan Ramadan yang belum terlihat hilalnya, maka ketidakjelasan itulah yang dinamakan dengan Syak. Dan menurut syar'i, umat muslim merupakan hari larangan untuk berpuasa. Berpuasa pada hari tersebut diperbolehkan apabila untuk mengqadha puasa Ramadan dan juga bertepatan dengan kebiasaan puasa seperti puasa Senin Kamis dan juga puasa Nabi Daud. Lalu selanjutnya yaitu puasa sepanjang masa. Tidak ada anjuran bagi umat muslim dalam melaksanakan puasa sepanjang masa. Tetapi jika ingin melaksanakan puasa sepanjang masa, diperbolehkan jika melaksanakan puasa sepanjang masa seperti puasa Nabi Daud. Jika satu hari berbuka, besoknya nggak puasa, hari besoknya puasa, seperti itu. Puasa yang selang-seling, puasa Nabi Daud itu tidak apa-apa. Tetapi jika puasa terus-menerus tanpa ada berhenti, itu tidak diperbolehkan. Lalu selanjutnya puasa wanita yang tanpa izin suami. Ini juga tidak diperbolehkan karena karena seorang istri wajib menghormati suaminya. Jika suaminya itu melarang berpuasa, itu tidak boleh seorang istri memberontak ingin berpuasa. Lalu hikmah puasa yang pertama, disiplin rohaniyah. Puasa itu bisa menahan hawa nafsu, terutama bisa mengendalikan hawa nafsu. Lalu selanjutnya yaitu akhlak, disiplin akhlak. Puasa menanamkan sifat jujur. Sekalipun manusia itu tidak ada mengawasinya, tapi puasa itu lebih terbentuk akhlaknya. Jadi mungkin lebih sabar, lebih jujur, seperti itu. Lalu selanjutnya disiplin sosial. Puasa menanamkan sifat berbagi. Biasanya kan setiap pada bulan puasa ada yang berbagi takjil kepada orang-orang sekitar di jalan itu. Nah, itu menanamkan sifat disiplin sosial, saling berbagi, saling peduli pada orang lain, seperti itu. Lalu selanjutnya disiplin jasmaniyah. Selain rohaniyah, puasa juga bermanfaat bagi jasmani, yaitu bisa baik untuk kesehatan, terutama pencernaan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari kami seputar puasa serta macam-macam, tidak lupa dengan hikmahnya. Mungkin penjelasan kami ada yang kurang dipahami dari para pendengar, bisa ditanyakan langsung, dan tidak lupa memberi kritik dan saran bagi kami untuk membangun dan membuat video serta materi agar lebih baik lagi. Demikian dari saya serta anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.